Baik Bu Tari dan Bu Ulfa ya. Nggih, Pak. Ini di bagian akhir dari kegiatan inti pendampingan individu kelima ini ada penugasan yang ditugaskan kepada Bu Utari untuk melakukan pembimbingan satu rekan sejawat yaitu Bu Ulfa yang sudah dipilih Bu Tari dan sudah dilakukan observasi pembelajaran di kelasnya dan diawali dengan ada percakapan peran sebelum observasinya itu tadi sudah saya lihat keseluruhan, tapi mohon maaf tadi agak tak cepatkan 1,5 ini supaya cukup juga. Sudah saya lihat sudah bagus, tinggal ini adalah sesi di mana keterampilan coaching pasca observasi seperti akademiknya ini yang akan dilakukan hari ini, dan saya akan membersamai karena akan melihat keterampilan bagaimana Utari dalam meng-coach Bu Ulfa setelah supervisi akademik pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan itu. Nah, tujuan untuk percakapan pasca observasi ini adalah untuk menemukan area mana yang perlu dikembangkan atau perlu diperbaiki yang nantinya bisa dilakukan oleh Bu Ulfa sebagai yang diobservasi oleh Bu Utari seperti itu. Kemudian nanti saya juga akan melakukan penilaiannya kepada Bu Utari ini dalam keterampilan coachnya untuk supervisi akademik ini. Untuk itu waktu percakapan observasi pasca observasi saya akan sebutkan kepada Bu Utari untuk memulainya untuk dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Utari Budiharti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Wates, Kabupaten Kulon Progo. Pada percakapan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Ulfa Fauzia SPD, guru kelas 2B di SD Negeri 4 Wates sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan ini pula saya juga ditemani oleh Bapak Haryono SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Haryono, Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Ulfa, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Pada kegiatan tersebut nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ulfa terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik Bu, siap. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Kemarin itu pada awalnya saya merasa gugup ya Bu, terus terang, tapi kemudian seiring berjalannya waktu dan pelaksanaan pelajaran sudah dilaksanakan, alhamdulillah bisa menguasai dan semuanya berjalan baik sampai dengan akhir. Ya, alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Bu. Baik, baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan saya ada 2 Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuannya saya mengembangkan agar siswa dapat membaca jam secara tepat. Kemudian yang kedua itu adalah siswa dapat menentukan lama waktu, lebih lama atau lebih sebentar dari suatu kegiatan. Nah, sedangkan pada tahap wilayah keterampilannya saya berharap anak-anak bisa menggambar jarum jam dengan tepat. Bu. Terus kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran dari awal saya membuat modul ajar tentunya, terus kemudian mempersiapkan media pembelajaran,
kemudian mempersiapkan siswa, mengkondisikan siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran saya pada hari itu, dan kemudian saya melaksanakan KBM seperti yang sudah direncanakan pada modul ajar. Oke. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Tadi untuk pengetahuannya membaca jarum jam secara tepat, kemudian menentukan lama waktu. Untuk keterampilannya tadi menggambar jarum jam dengan tepat. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Kalau menurut saya pribadi Bu, sudah terlaksana dengan baik, cuma memang saya menyadari masih ada beberapa titik-titik kelemahan yang belum yang masih tetap ada kelemahannya dari yang saya lakukan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya, kekurangan menurut Ibu. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kendala yang sangat saya rasakan itu adalah dari beberapa siswa yang kurang fokus Bu, dan cenderung lebih suka bermain sendiri atau mereka sibuk sendiri, jadi kurang memperhatikan pada saat saya sedang menjelaskan atau sedang mengajak anak-anak untuk kegiatan inti seperti itu Bu. Jadi kendalanya pada anak-anak yang Iya, kurang fokus, terlibat di dalam pembelajaran, seperti mengandalkan teman itu ya Bu ya. Termasuk ada seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Mengapa anak-anak tadi kurang terlibat di dalam diskusi atau di dalam pembelajaran? Iya Bu, kalau menurut saya pribadi adalah di salah satunya saya kurang dalam mempersiapkan media pembelajarannya. Media yang saya persiapkan itu terlalu minimalis dan kurang bisa digunakan oleh siswa dengan mudah. Jadi saya menggunakan media realistis berupa jam dinding, tapi menggunakan jam dinding yang betulan Bu, sehingga bagi anak-anak kelas 2 sulit untuk mengubah jarumnya, untuk memindahkan jarumnya, jarum pendek, jarum panjang itu mereka kesulitan. Sehingga karena media saya kurang memperhatikan dari segi media itu, sehingga anak-anak itu sibuk sendiri, memakan waktu lama, dan juga jumlahnya kurang, tidak memadai. Dengan siswa sebanyak itu saya hanya menggunakan 1 jam, dan sehingga banyak anak yang ingin mencoba tapi tidak mendapatkan kesempatan. Disitulah mereka tuh kan ribut sendiri, kurang fokus. Jadi sehingga pembelajaran tuh bagi saya jadi tidak kondusif. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi itu ya karena kurangnya media tadi ya. Kemudian medianya juga susah untuk dioperasikan untuk anak-anak. Jadi anak-anaknya menjadi kurang fokus dan kurang tertarik dengan terlibat di dalam pembelajaran. Berarti menurut Bu Ulfa, terus apa yang rencana yang ingin Ibu lakukan terkait dengan masalah tadi? Solusi apa yang ingin Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Terutama memperbaiki dari segi media itu Bu. Saya mungkin akan bekerja sama juga dengan guru-guru yang lebih senior yang sudah berpengalaman mengajar, berkonsultasi juga mungkin bisa dengan ibu kepala sekolah ataupun dengan rekan guru yang lain, sehingga ada pengembangan dari segi media untuk bisa menjangkau semua anak-anak, jadi semua merasakan bisa menggunakan media pembelajaran itu. Oke, baik Ibu. Jadi itu rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran berikutnya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Kemudian masih ada lagi Bu mungkin yang ingin Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran, mungkin dari segi waktunya atau dari segi. Ya, tentunya saya harus memperhatikan lagi Bu, karena pada pengalaman yang kemarin kan ada beberapa waktu yang jeda, dan bahkan materi sudah selesai tapi jamnya masih ada. Itu berarti saya harus melakukan perbaikan juga pada modul ajarnya, menyesuaikan banyaknya materi dengan alokasi waktu yang ada. Itu harus ini lagi. Oke, berarti nanti rencananya juga akan membuat rancangan pembelajaran, rencana yang alokasi waktunya bisa sesuai gitu. Betul. Kemudian untuk diferensiasinya Bu, kemarin di pembelajaran menurut Ibu
yang untuk diferensiasinya itu bagi saya masih belum bisa memunculkan pembelajaran diferensiasi itu Bu, karena saya pribadi masih merasa karena fokus pada penggunaan media tadi, jadi malah tidak memperhatikan bahwa anak-anak itu memang tidak semuanya tertarik dengan satu macam media. Jadi di situ kelemahan saya di situ, saya menyadari kalau harusnya ada anak-anak yang mungkin menggunakan gambar sudah cukup, bisa menggunakan video. Nah, saya kurang memperhatikan di situ. Jadi kemarin itu pada saat observasi dari pembelajaran berdiferensiasinya kurang tampak. Ya. Kemudian rencananya Bu supaya nanti lebih tampak lagi. Berarti saya kalau saya fokus pada media Bu, kalau rencana saya seperti itu Bu, pengembangannya adalah saya memperbaiki media sehingga semuanya anak-anak bisa mendapatkan haknya. Ya, baik. Jadi rencana Ibu nanti akan memperbaiki RPP sesuai dengan alokasi waktu, kemudian medianya yang digunakan juga lebih disesuaikan lagi, kemudian juga fokus pada tadi ya karakter pengembangan. Iya, Bu, mengingatkan anak-anak untuk kembali fokus, untuk kembali ke tujuan pembelajaran itu juga perlu saya perhatikan. Kemudian untuk diferensiasinya nanti juga akan lebih diperhatikan lagi, nggih. Iya, Bu. Nggih, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasi. Untuk berikutnya, Bu, kapan hal tersebut akan dilaksanakan, Bu? Rencana Ibu itu kapan akan dilaksanakan? Perbaikan pembelajarannya mungkin 2 minggu atau setelah STS Bu, karena kan untuk di waktu minggu depan kan sedang ada tengah semester. Nah, setelah tengah semester rencananya akan saya perbaiki. Ya, berarti Ibu akan melaksanakan perubahan tadi rencananya 2 minggu lagi setelah Bu, STS, ya. setelah STS. Kemudian yang dapat membantu Ibu kira-kira siapa, Bu, untuk mengingatkan supaya bisa terlaksana dengan baik? Nah, mungkin saya butuh bantuan teman sejawat Bu, jadi mungkin bekerja sama dengan guru kelas sebelahnya atau mungkin juga bisa meminta saran-saran masukan dari bu kepala sekolah, itu mungkin rencana saya begitu Bu. Ya, oke. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya, dan dapat memberikan juga proses pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Ulfa dengan cerita Ibu apakah sudah bisa memperbaiki untuk pembelajarannya ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya, dan kiranya untuk percakapan kita kali ini saya rasa sudah cukup Bu. Baik Bu. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Haryono sebagai pengajar praktik supaya dapat memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi kami berdua ini tadi. Baik, terima kasih Bu Utari sudah praktik coaching untuk supervisi akademik yang sudah dilakukan kepada Bu Ulfa. Untuk dari saya, prinsip coaching yang sudah Utari lakukan itu semuanya sudah ada, baik secara kemitraannya, kemudian bagaimana proses kreatif penjenengan menyusun kalimat-kalimat pertanyaan, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching dari Bu Ulfa apa yang ada, kemudian bagaimana supaya potensi dari Bu Ulfa sendiri itu muncul. Nah, itu keterampilan prinsip dari coachingnya itu sudah penjenengan dapatkan. Tadi tak lihat yang di perannya juga sudah bagus Bu, sudah baik. Kemudian tinggal nanti hasilnya ketika penjenengan yang melakukan penilaian pada saat observasi itu di akhir juga nanti saya minta saya lihat. Tapi pada kesimpulan akhirnya dari saya pribadi, terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada pertama Bu Ulfa yang sudah bersedia menjadi coach bagi Bu Utari untuk melakukan supervisi akademiknya, kemudian begitu juga dengan Bu Utari yang sudah melaksanakan supervisi akademik ini dengan baik. Jadi prinsip coaching dan langkah-langkahnya itu sudah ada semua. Itu saja. Setelah ini kita akhiri, kemudian nanti saya masih mau melanjutkan untuk bagian penutup dengan Bu Utari. Okay.
Seperti itu nggih, Nggih, Pak. nggih, Pak. Nggih. Baik Pak, Biasa. Ini terima target kasih atas. berikutnya untuk Iya ini CGP CGP. 11 gitu. Iya Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya terkait dengan kegiatan kami hari ini dan tadi ketika Bapak sudah melihat untuk pra-observasi dan untuk observasi dari video yang sudah kami sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Haryono dan Bu Ulfa juga terima kasih karena sudah melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik bersama saya dari pra-observasi sampai pasca observasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.